Derby Milan terakhir musim ini akan tersaji di semifinal Coppa Italia. Inter Milan dan AC Milan akan berduel di leg kedua babak semifinal Coppa Italia 2021-2022, Rabu 20 April 2022. Derby della Madonnina di Stadio Giuseppe Meazza San Siro ini dijadwalkan kick-off jam 2 waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Inter Milan dan AC Milan bermain imbang dengan skor kacamata. Peluang masing-masing tim untuk lolos ke final pun masih sama-sama terbuka. Inter dan Milan sama-sama telah memanaskan mesin dengan memenangi pertandingan mereka di Serie A. Milan menang 2-0 atas sang tamu Genoa, sementara Inter menang 3-1 atas tuan rumah Spezia. 2 gol Milan ke gawang Genoa disarankan oleh Rafael Leao dan Junior Mesias, sedangkan 3 gol Inter Milan dari Spezia dicetak oleh Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez, dan Alexis Sanchez. Inter sudah 3 kali menghadapi Milan musim ini, tetapi selalu gagal menang. Mereka imbang 1-1 di laga tandang dan kalah 1-2 di laga kandang di Serie A. Kemudian imbang 0-0 pada leg pertama Coppa Italia. Mampukah AC Milan meraih kemenangan lagi atas sang rival kota musim ini untuk memastikan langkah mereka ke final? Kita berdoa saja. David Calabria diragukan tampil di laga derby. David Calabria diragukan tampil dalam pertandingan semifinal Coppa Italia 2021-2022 melawan Inter Milan, karena bek 25 tahun tersebut tak terlihat dalam latihan rutin yang dilakukan AC Milan pada minggu kemarin. Matteo Gabbia bermain sejak awal ketika Rossoneri melawan Genoa beberapa waktu lalu karena David Calabria tak dalam kondisi yang fit. Meskipun begitu, David Calabria tetap berada di bangku cadangan di laga tersebut walaupun dirinya tidak bermain. Menurut kabar dari Milan News, kemungkinan besar David Calabria tak akan tampil melawan Inter Milan di leg kedua semifinal Coppa Italia. Sebab pada minggu kemarin, David Calabria tidak ikut dalam latihan bersama yang dilakukan oleh AC Milan. Nampaknya bek 25 tahun tersebut masih belum pulih dari demam dan sakit perut yang dia alami. Stefano Pioli tentu berharap David Calabria bisa segera pulih agar bisa kembali tampil dan mengawal lini belakang AC Milan kontra Inter Milan. Musim ini, David Calabria sudah menjalani 21 penampilan di Serie A bersama Rossoneri dengan torehan 2 gol serta 3 assist. Seandainya bek 25 tahun itu tak tampil melawan Inter Milan, Stefano Pioli berharap David Calabria sudah pulih sebelum pertandingan menghadapi Lazio pekan depan. Pierre Kalulu ungkapkan, Stefano Pioli adalah pelatih yang berbeda dari yang lain. Pierre Kalulu menjelaskan, kalau Stefano Pioli merupakan seorang pelatih yang dekat dengan para pemainnya di AC Milan. Ia juga banyak berterima kasih kepada pelatih 56 tahun tersebut karena telah memberinya banyak kesempatan untuk tampil bersama Rossoneri. Salah satu bek muda AC Milan, Pierre Kalulu terus memperlihatkan perkembangan di bawah arahan Stefano Pioli sejak bergabung di tahun 2020 lalu. Pemain 21 tahun itu kini telah bermain sebanyak 31 kali di semua kompetisi dengan torehan 1 gol serta 3 assist. Ketika ditanya oleh jurnalis Italia yakni Carlo Pellegatti, ia mengatakan bahwa dirinya siap untuk bekerja keras untuk berada di tim utama. Meskipun dirinya harus bermain di beberapa posisi seperti bek sayap atau bahkan bek tengah. Akan selalu ada pertanyaan yang dilontarkan oleh pelatih sepanjang karir saya sebagai sepak bola. Saya akan melakukan semuanya untuk menjadi kuat, baik ketika bermain sebagai bek tengah atau bek sayap. Yang terpenting adalah saya bisa tetap berada di starting line up, ucap Pierre Kalulu dikutip dari Milan News. Stefano Pioli sangat dekat dengan kami. Ia merupakan seseorang yang bakal menolong Anda dari sisi personal. Ketika Anda tiba di Milan dan merupakan salah satu pemain muda, pelatih bakal banyak membantu Anda. Bagi saya,
Ia merupakan sosok pelatih yang berbeda dari yang lain, karena ia telah memberikan saya kesempatan untuk debut dan itu akan selalu menjadi hal yang layak untuk dikenang, ungkap dari Kalulu. Maldini imbau isu akuisisi tak ganggu fokus Milan. Direktur teknis Paolo Maldini menghimbau agar isu mengenai akuisisi AC Milan oleh perusahaan asal Bahrain Investcorp tidak mengganggu fokus klub. Rossoneri sukses mengalahkan Genoa 2-0 di San Siro pada hari Sabtu kemarin. Dan salah satu topik yang akan didiskusikan fans di stadion adalah akuisisi klub yang kabarnya akan segera terjadi. Saat ini beredar pemberitaan luas dari sejumlah sumber terpercaya yang menunjukkan bahwa Diavolo memang hampir diambil alih oleh Investcorp, perusahaan asal Bahrain dengan aset seni lebih dari 34 miliar US dollar. Maldini lantas berbicara kepada The AZ sebelum pertandingan kontra Genoa dan menyampaikan pesan penting kepada fans, media, dan pihak-pihak yang mengamati isu tersebut. Mungkinkah dijual? Saya tidak bisa memberitahu Anda apapun karena saya hanya tahu sedikit. Adalah normal bahwa di masa depan Milan mungkin juga ada penjualan. Kapan akan terjadi? Jujur saya tidak tahu. Ini juga berlaku untuk urusan perusahaan, ujar sang direktur. Saya pikir dengan 6 laga tersisa adalah kepentingan semua orang, termasuk klub, untuk memikirkan bagaimana memenangkan gelar ini. Untuk diperjuangkan, kami memiliki semifinal Coppa Italia yang bisa menjadi tujuan yang hebat, tambah dari Maldini. Milan News menyorot bagaimana pesan direktur teknis Rossoneri tersebut sangat jelas, yakni untuk tetap fokus di lapangan karena saat ini klub tengah memasuki fase yang menentukan musim ini dengan 5 pertandingan Serie A tersisa yang akan menentukan gelar juara dan semifinal Coppa Italia yang menanti pekan ini. Sulit membayangkan era elite manajemen akan segera berakhir, tetapi negosiasi dengan Investcorp konkret dan nyata. Meskipun Maldini mencoba membawa semua orang kembali berpijak ke bumi, mustahil mengabaikan rumor ini, tetapi mustahil pula tidak memperhatikan derby dan komitmen Milan yang tersisa di Serie A. Pemilik baru AC Milan akan pertahankan manajemen saat ini kecuali Stefano Pioli. Pemilik baru Milan akan menawarkan kesepakatan baru kepada Maldini dan Gazidis, tapi masa depan Pioli masih tidak pasti. Investcorp sebagai investor baru tidak akan melakukan perubahan radikal di sektor manajerial klub yang sudah solid. Baik Corriere dello Sera dan La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Paolo Maldini, Ivan Gazidis, Frederic Massara, dan kepala pemandu bakat klub Geoffrey Moncada dapat diberikan kesempatan baru jika usulan pengambil alihan klub oleh Investcorp berhasil. Di lain sisi, Corriere dello Sera menegaskan kembali bahwa pemilik baru belum memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan manajer Stefano Pioli. Kontrak Pioli di Milan baru akan berakhir pada Juni 2023. Milan saat ini berada di puncak klasemen Serie A, bersaing memperebutkan Scudetto musim ini. Tetapi meskipun Pioli didukung oleh hierarki Rossoneri saat ini, pemilik baru klub mungkin membutuhkan waktu sebelum mengambil keputusan konkret tentang masa depan sang manajer. Kontrak direktur pelaksana Ivan Gazidis saat ini dan direktur teknis klub Paolo Maldini akan habis pada Juni tahun ini. Pemilik baru tak ingin berpisah dengan tim teknis yang telah melakukan pekerjaan fantastis dalam beberapa musim terakhir. Sesuai laporan, Investcorp dapat menyelesaikan pengambil alihan Milan dalam beberapa minggu ke depan karena perusahaan yang berbasis di Bahrain dilaporkan semakin dekat untuk mengamankan akuisisi klub dengan jumlah sekitar 1 miliar euro atau sekitar 1,1 miliar US dollar. Beredar kabar jika mereka akan menyuntikkan dana tak kurang dari 300 juta euro untuk AC Milan dibelanjakan di bursa transfer musim panas nanti.